Wujud yang artinya ada, yaitu adanya Allah, itu bukan karena ada yang mengadakan atau menciptakan, tetapi Allah itu ada dengan zatnya sendiri. Hidam yang artinya terdahulu atau awal, yaitu sifat Allah ini menandakan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai pencipta lebih dulu ada daripada semesta alam dan isinya yang Ia ciptakan. Baqo yang artinya kekal, yaitu Allah akan kekal dan abadi selamanya. Kekalnya Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak berkesudahan. Mughalafatu lil hawadisi yang artinya berbeda dengan ciptaannya atau makhluknya, yaitu sifat ini menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala berbeda dengan hasil ciptaannya. Qiyamuhu binafsihi yang artinya Allah berdiri sendiri, yaitu bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala berdiri dengan zat sendiri tanpa membutuhkan bantuan yang lain. Maksudnya, keberadaan Allah Subhanahu wa Ta'ala itu ada dengan sendirinya, tidak ada yang mengadakan atau menciptakan. Wahdaniyah yang artinya tunggal atau esa, yaitu bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah Tuhan yang Maha Esa, baik itu esa zatnya, sifatnya maupun perbuatannya. Esa zatnya maksudnya zat Allah Subhanahu wa Ta'ala itu bukanlah hasil dari perjumlahan dan perkiraan atau penyatuan satu unsur dengan unsur yang lain menjadi satu. Berbeda dengan makhluk diciptakan dari berbagai unsur seperti wujud manusia, ada tulang, daging, kulit, dan seterusnya. Esa sifatnya artinya semua sifat-sifat kesempurnaan bagi Allah tidak sama dengan sifat-sifat pada makhluknya, seperti marah, malas, sombong. Esas perbuatannya berarti Allah berbuat sesuatu tidak dicampuri oleh perbuatan makhluk apapun dan tanpa membutuhkan proses atau tenggang waktu. Allah Subhanahu wa Ta'ala berbuat karena kehendaknya sendiri tanpa ada yang menyuruh dan melarang. Qudrat yang artinya berkuasa, yaitu kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala sesuatu itu mutlak, tidak ada batasnya dan tidak ada yang membatasi, baik terhadap zatnya maupun terhadap makhluknya. Berbeda dengan kekuasaan manusia, ada batasnya dan ada yang membatasi. Iroda yang artinya berkehendak, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan alam beserta isinya atas kehendaknya sendiri, tanpa ada paksaan dari pihak lain atau campur tangan dari siapapun. Apapun yang Allah kehendaki pasti terjadi. Begitu juga setiap Allah tidak kehendaki pasti tidak terjadi. Berbeda dengan kehendak atau kemauan manusia, tidak sedikit manusia mempunyai keinginan, tetapi keinginan itu kandas di tengah jalan. Apabila manusia berkeinginan tanpa disertai dengan kehendak Allah, pasti keinginan itu tidak terwujud. Hal ini menunjukkan bahwa manusia memiliki keterbatasan, sedangkan Allah memiliki kehendak yang tidak terbatas. Ilmu yang artinya mengetahui, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala memiliki pengetahuan atau kepandaian yang sangat sempurna. Ilmu Allah itu tidak terbatas dan tidak dibatasi. Allah mengetahui segala sesuatu yang ada di alam semesta, baik yang tampak maupun yang gaib, bahkan apa yang dirahasiakan di dalam hati manusia sekalipun. Hayat yang artinya hidup, yaitu hidupnya Allah, tidak ada yang menghidupkannya, melainkan hidup dengan zatnya sendiri karena Allah Maha Sempurna, berbeda dengan makhluk yang diciptakannya. Sama yang artinya mendengar, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala mendengar setiap suara yang ada di alam semesta ini. Tidak ada suara yang terlepas dari pendengarannya, walaupun suara itu lemah dan pelan, seperti suara bisikan hati dan jiwa manusia.
Pendengaran Allah Subhanahu wa Ta'ala berbeda dengan pendengaran makhluknya karena tidak terhalang oleh suatu apapun, sedangkan pendengaran makhluknya dibatasi ruang dan waktu. Basor yang artinya melihat, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala melihat segala sesuatu yang ada di dalam semesta ini. Penglihatan Allah bersifat mutlak, artinya tidak dibatasi oleh jarak, jauh ataupun dekat, dan tidak dapat dihalangi oleh dinding, tipis ataupun tebal. Segala sesuatu yang ada di alam semesta ini, kecil maupun besar, tampak atau tidak tampak, pasti semuanya terlihat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalam yang artinya berbicara atau berfirman, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam kitabnya yang diturunkan kepada para nabi dan rasulnya. Pembicaraan Allah tentu tidak sama dengan pembicaraan manusia, karena Allah tidak berpanca indera seperti lidah dan mulut yang dimiliki oleh manusia. Allah berbicara tanpa menggunakan alat bantu yang berbentuk apapun, sebab sifat kalam sangat sempurna sebagai bukti bahwa adanya wahyu Allah berupa Al-Quran yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW dan kitab-kitab Allah yang diturunkan kepada para rasul sebelum Nabi Muhammad. Qadiron yang artinya berkuasa, yaitu keadaan Allah Ta'ala yang berkuasa mengadakan dan mentiadakan. Muridan yang artinya menghendaki atau menentukan, yaitu keadaan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menghendaki dan menentukan tiap-tiap sesuatu. Ia berkehendak atas nasib dan takdir manusia. Aliman yang artinya mengetahui, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mengetahui akan tiap-tiap sesuatu, mengetahui segala hal yang telah terjadi maupun yang belum terjadi. Allah pun dapat mengetahui isi hati dan pikiran manusia. Hayan yang artinya hidup, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala yang hidup. Allah adalah zat yang hidup. Allah tidak akan pernah mati, tidak akan pernah tidur ataupun lengah. Sami'an yang artinya mendengar, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mendengar pembicaraan manusia, permintaan atau doa hambanya. Basiron yang artinya melihat, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala melihat akan tiap-tiap yang maujudat, yaitu benda yang ada. Allah selalu melihat gerak-gerik kita. Oleh karena itu, hendaknya kita selalu berbuat baik. Mutakaliman yang artinya berbicara, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala yang berkata-kata. Allah tidak bisu, Ia berbicara atau berfirman melalui ayat-ayat Al-Quran. Bila Al-Quran menjadi pedoman hidup kita, maka kita telah patuh dan tunduk terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala.